Nenek 80 tahunan ini bikin manajer Wall Street geleng-geleng. Soalnya doi cuannya nggak kaleng-kaleng, sampai 800%. Ada yang tahu siapa? Yuk kita bongkar strateginya. Yes, kali ini kita bakal bahas soal Nancy Pelosi ya Sobat Cuan. Sosok politisi wanita yang kuat dan juga mantan ketua DPR ke-60 di Amerika Serikat. Selain di dunia politik, prestasinya di dunia keuangan juga nggak main-main nih Sobat Cuan. Dari data per November 2025 aja, kekayaan Pelosi ini tercatat mencapai 138 juta US dollars. Dan menariknya, penyumbang terbesarnya itu datang dari capital gain atau keuntungan investasi saham. Kalau kita bandingkan performanya selama 1 dekade terakhir, portfolio Pelosi ini tumbuh 838%. Sementara indeks S&P 500 di periode yang sama naiknya 256%. Gapnya jauh banget kan? Bahkan kalau kita tarik mundur nih, sejak tahun 1987 saat catatan saham milik Nancy Pelosi ini mulai dipublikasikan, pertumbuhan rata-rata tahunan ada di angka 14,5%. Padahal rata-rata indeks saham Amerika Serikat itu biasanya cuma di kisaran 7-9% aja. Makanya nggak heran ya kalau gerak-gerik investasi Nancy Pelosi sering banget dijadiin contekan atau acuan investor lainnya. Tapi ada satu hal penting nih Sobat Cuan, Nancy Pelosi akan memasuki masa pensiun di tahun 2027. Pertanyaannya, kalau dia pensiun, apakah strategi investasinya masih relevan buat kita pelajari? Well, let's talk about it. Pertama, kita bedah dulu yuk, dari mana sih keuntungan terbesarnya sepanjang 2025 kemarin? Ternyata isinya itu didominasi sama saham teknologi dan AI. Kita akan coba breakdown ya. Yang pertama, ada Nvidia. Porsinya di portfolio Nancy ada sebesar 21% nih, dan keuntungannya itu sekitar 4 juta US dollars. Yang kedua, ada Alphabet atau Google. Porsinya di portofolio ada 14% dan keuntungannya yang didapatkan sekarang sudah mencapai 5 juta US dollars. Dan yang ketiga, ada Broadcom Sobat Cuan. Porsinya 14% di dalam portofolio dengan profit mencapai 3 juta US dollars. Kalau kita lihat, pola ini tuh sangat menarik ya, karena ini menunjukkan kalau Nancy ini benar-benar pede atau conviction-nya itu tinggi banget nih di sektor teknologi. Dan juga kalau kita bedah lebih dalam, langkah Nancy ini sebenarnya sejalan banget kok sama proyeksi Lembaga Keuangan Dunia tahun 2026. Yang pertama aja nih, menurut JP Morgan, kita lagi masuk ke fase AI super cycle katanya. Jadi AI ini bukan lagi sekedar tren aja, tapi juga jadi mesin pencetak profit dengan nilai investasi infrastruktur yang lebih dari 500 miliar US dollars di 2026. Yang kedua, laporan dari Citi yang menyebutkan kalau 2026 sebagai tahunnya agentic AI. Jadi AI itu bakal berevolusi jadi smart agent yang bisa kerja mandiri, bukan cuma sekedar catat biasa aja. Of course, hal ini bakal ngerombak total efisiensi industri ya. Terakhir, Vanguard yang memprediksi kalau AI bakal jadi pendorong utama ekonomi dunia. Di tengah risiko resesi, AI itu justru jadi kunci produktivitas yang bisa jaga pertumbuhan PDB agar tetap stabil. Lantas, apa rahasia di balik strategi Nancy Pelosi? Kenapa returnnya kok bisa konsisten tinggi gitu? Berdasarkan analisa sih, ada 3 faktor kunci nih Sobat Cuan, dan ini yang perlu kita pahami baik-baik. Faktor pertama, yaitu adalah privilege of structural information. Kita harus realistis ya di sini. Posisi Nancy Pelosi sebagai pembuat kebijakan atau lawmaker memberikan dia akses informasi yang memang jauh lebih awal. Jadi dia tahu arah kebijakan di sektor tertentu, dan artinya apa? Dia punya kesempatan untuk take actions atau ambil posisi duluan sebelum momentum pasarnya itu terjadi. Ini bisa disebut keunggulan structural. Buat kita kaum warga biasa-biasa aja nih, gak usah sedih-sedih amat ya, karena peluang punya visi buat level the playing field on information asymmetry dengan cara selalu menghadirkan informasi terkini soal pergerakan pasar, keputusan-keputusan korporat hingga kurasi signals yang tentunya bisa membantu kamu mengambil langkah investasi yang tepat melalui peluang akademi.
Faktor yang kedua adalah concentration in structural winners. Pelosi itu tipe investor yang fokus ke strategi yang terkonsentrasi, bukan diversifikasi yang terlalu luas. Per Desember 2025 aja, portfolionya ini fokus banget ke tech, AI, dan juga sektor inovasi. Seperti apa? Amazon, CrowdStrike, dan juga Apple. Ini menandakan kalau Nancy ini punya pandangan jangka panjang atau long-term horizon kalau sektor ini tuh masih bakal jadi pemenang. Faktor yang ketiga, aggressive to the max. Kenapa? Karena salah satu aksi yang sering dilakukan Pelosi adalah melakukan options trading. Kita nggak akan masuk terlalu dalam ke teknis options itu seperti apa dan gimana. Tapi kalau kamu mau tahu lebih lanjut, Sobat Cuan bisa cek tutorialnya di playlist kita yang ngebahas soal options trading di peluang. Bisa cek di sini ya. Intinya, strategi ini tuh bikin Nancy Pelosi punya potensi keuntungan atau upside yang lebih besar, tapi risiko modalnya tetap terukur. Jadi meskipun mainnya agresif, tapi tetap ada strategi di baliknya ya. Dan the beauty of options trading, Pelosi jadi bisa hedging resiko kehilangan cuan karena tetap bisa maksimalin peluangnya mengikuti kemanapun arah pasar bergerak. Sekalian deh, ini top 3 newbie tips buat kamu yang penasaran sama options trading. Yang pertama, batasi resiko per transaksi hanya pada sebagian kecil dari total modal. Dan yang kedua, hindari menjual kontrak options terlalu dekat dengan tanggal kadaluarsa. Dan yang ketiga, tentukan target keuntungan dan titik stop loss sejak awal. Dicatat ya! Nah, sekarang kita lanjut ke tips investasi ala Nancy Pelosi. Yang pertama, policy bisa sama dengan profit atau loss. Jadi mulai sekarang, coba lebih peka sama kebijakan pemerintah. Karena apa? Sektor apa yang lagi didukung? Kalau misalnya kamu tahu, kebijakan suportif biasanya akan membawa perubahan bisnis yang lebih struktural. Nah, kita tinggal ikutin arusnya aja. Yang kedua, no market timing. Oma Pelosi ini selalu fokus ke sektor yang bertumbuh jangka panjang, bukan saham musiman yang naik turun dengan sangat cepat. Jadi, kecenderungan untuk tebak-tebakan harga atau market timing jadi lebih kecil. Yang ketiga, concentrate if you understand. Kalau kalian perhatikan, Pelosi itu berani taruh porsi besar di saham tertentu karena dia mengerti atau dia paham. Bukan sembarang spray and pray, tapi fokus ke sektor dengan stronger conviction. Jadi kalau kamu benar-benar ngerti bisnisnya, jangan takut untuk fokus. Nggak harus beli 20 saham berbeda kalau kamu nggak paham isinya. Kemudian selanjutnya ada think like a policy maker. Coba posisikan diri kalian sebagai pemilik bisnis atau pengambil kebijakan. Ini membantu kita melihat pasar jadi lebih objektif, bukan cuma ikut-ikutan FOMO-nya aja. Jadi intinya, kesuksesan portofolio Nancy Pelosi itu bukan cuma soal keberuntungan, tapi kombinasi antara akses informasi, analisa sektor yang tepat, dan keberanian mengambil posisi. Nah sekarang, teorinya udah kamu dapetin, waktunya praktek. Strategi sebagus apapun gak akan cuan kalau nggak pernah dieksekusi, ya kan? Nah buat kalian yang mau mulai bangun portfolio, entah itu mau nyicil saham teknologi US kayak Oma Nancy, atau aset lainnya, kalian bisa pakai kode 1 peluang. Nah, menurut kalian saham teknologi mana ya yang bakal bertahan paling lama di portfolio Nancy Pelosi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, and don't forget to share this video and subscribe untuk pembahasan strategi investasi lainnya. See you in the next episode. Bye!